Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesempatan ini Bapak bisa memberikan materi online ini tentang teknologi informasi. Materi yang akan Bapak sampaikan ada 3 bab. Yang pertama, bab 3 ini perangkat komputer dan cara kerja komputer. Itu masuk ke pelajaran 3. Dan pelajaran 4, pemrograman dalam kehidupan sehari-hari. Dan pelajaran 5, membuat karya kreatif. Seperti itu materinya yang akan Bapak sampaikan di materi online ini. Dan Bapak membuat video ini di channel Bapak sendiri, di channel YouTube Surya Andalas. Semoga materi yang akan Bapak sampaikan di channel YouTube Bapak bisa memberikan kalian mengerjakan ujian nanti bisa mudah dan gampang. Cekidot, mari kita masuk ke materi berikutnya. Yang tadi Bapak sampaikan di pelajaran ketiga ini, perangkat komputer dan cara kerja komputer. Bagaimana sih cara kerja komputernya? Saksikan di video ini. Yang pertama, perangkat komputer. Perangkat komputer ini ada 2 jenis loh. Yang pertama, hardware, dan yang kedua itu adalah perangkat lunak yang disebut dengan software. Pasti kalian sudah pada mengenalkan hardware dan software itu bagaimana. Secara tidak langsung, perangkat keras ini atau hardware, benda yang bisa dilihat oleh mata, itu disebut dengan hardware. Dan perangkat lunak atau software, itu perangkat yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Itu dengan dijalankan oleh sebuah sistem seperti itu. Contohnya dari perangkat keras ini, memori komputer. Memori komputer ini fungsinya itu untuk menyimpan data-data di dalam komputer. Modem. Modem ini juga berfungsi untuk memberikan arus internet kepada komputer-komputer yang membutuhkan akses internet. Printer. Jenis printer ini berguna untuk mengeprint gambar atau kata-kata di sebuah tulisan-tulisan yang ingin kita cetak seperti itu. Printer garis miring ini bisa mencetak atau mengeprint sebuah gambar seperti itu. Sistem operasi perangkat lunak itu ada 2 jenis. Sistem operasi ini disebut dengan Android. Contohnya. Terus Windows. Dan perangkat lunak aplikasi. Ada Microsoft Word dan Mozilla Firefox. Jadi garis besarnya perangkat keras ini dilihat oleh gambar-gambar yang sudah Bapak tampilkan, dan perangkat lunak ini atau software yang tadi Bapak sampaikan, perangkat yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata yaitu Android ini sistem operasi yang biasa kita gunakan di handphone-handphone yang kita gunakan untuk telepon, main game, dan sebagainya. Windows ini secara garis besar yang bisa diperjalankan oleh komputer, laptop, atau komputer meja, komputer jinjing seperti itu. Dan aplikasi-aplikasi ini, Microsoft Word, Mozilla ini disebut dengan aplikasi. Jadi perangkat lunak itu ada 2 jenis, sistem operasi dan aplikasi. Cukup pahamkan sampai di sini bagaimana sistem operasi dan bagaimana sistem aplikasi seperti itu. Dan yang kedua, cara kerja komputer. Cara kerja komputer pun juga banyak, ada 4. Yang pertama itu input. Input itu mengambil data masuk. Jadi seperti kita mengetik sebuah kata-kata di dalam komputer itu kan mengambil data yang masuk ke dalam Microsoft Word seperti itu. Contohnya itu keyboard, mouse seperti itu. Contoh dari input ya, input itu mengambil data masuk. Yang kedua, storage. Storage ini
menyimpan informasi. Mengerti kan? Storage itu menyimpan informasi seperti memory card, terusannya hard disk, dan banyak yang lagi yang Bapak tidak sampaikan di sini. Contohnya itu memori saja, seperti itu. Yang tiga, processing. Processing memproses. Bagaimana proses ini memproses setiap yang bekerja di dalam komputer, seperti itu. Contohnya CPU. CPU itu kan otak dari komputer, seperti itu. Yang keempat ini output. Output itu adalah menampilkan hasil. Jadi menampilkan hasil, contohnya monitor, seperti itu, printer, dan lain-lain. Jadi cara kerja komputer itu ada 4. Input, storage, processing, dan output, seperti itu. Dan output ini ada speaker juga, disebut dengan output. Jadi paham kan cara kerja komputer itu seperti apa? Ada 4 yang harus kalian pahami. Input, storage, processing, dan output. Seperti itu yang harus kalian pahami. Cukup jelas kan sampai sini? Baik, cekidot, kita masuk ke pelajaran 4. Pelajaran 4 yang Bapak sampaikan tadi, pemrograman dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa sih? Perangkat lunak software ada 2 jenis yang perlu kalian pahami. Yang pertama, sistem operasi yang tadi Bapak sampaikan. Yang kedua, sistem aplikasi. Nah, sistem operasi ini sama, perangkat yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Android itu kan sistem yang berjalan. Bagaimana sistem yang berjalan itu di Android yang seperti kalian bisa menggunakan di handphone kalian. Itu menggunakan Android, seperti itu. Kalau Apple itu beda lagi, itu Linux. Kalau Apple ya, kalau untuk jenis sistem operasi yang kita pahami ya, yang biasa kita pegang, yang biasa kita mainkan seperti Android. Dan kalau di dalam komputer itu sistem operasinya itu Windows. Nah, Linux ini sistem operasi yang berjalannya itu di Apple. Apple itu sistem operasinya Linux. Seperti itu. Paham kan sampai sini? Alhamdulillah kalau kalian bisa memahami. Dan kalau aplikasi ini, Microsoft Word ini, berjalannya itu bisa di handphone, bisa juga di komputer. Bagaimana enaknya kita untuk menggunakan perangkat aplikasi tersebut. Mozilla Firefox ini perangkat yang bisa kita install di dalam komputer. Seperti itu. Dan program Pen ini yang biasa Bapak mengajarkan kelas 1, 2 masih menggunakan program Pen untuk belajar menggambar. Seperti itu. Ini 3 jenis ini adalah disebut dengan aplikasi. Seperti itu. Dan proses aplikasi ini, sistem operasi dan sistem aplikasi, prosesnya itu sangat mudah. Bagaimana? Perangkat lunak atau software, kumpulan perintah yang dijalankan oleh komputer. Jadi, perangkat lunak ini ada yang menciptakan. Dibuat oleh siapa? Seorang programmer disebut juga. Jadi, programmer ini orang yang menciptakan sistem operasi dan juga sistem aplikasi. Bagaimana kedua jenis ini yang membuatnya itulah seorang programmer, seperti itu. Dibuat melalui prosesnya seperti apa sih? Pemrograman ini proses menulis, memperbaiki, dan menguji sebuah perangkat lunak. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, seorang programmer ini, dia itu menciptakan bagaimana proses sistem operasi ini bisa berjalan terlebih dahulu di perangkat-perangkat yang ingin diinstal. Seperti Android itu diinstal di sebuah perangkat HP. Dan Windows ini diinstal di perangkat komputer, desktop,
seperti itu. Dan Linux bisa diinstal di perangkat iPhone. Nah, jadi aplikasi-aplikasi inilah yang dibuat oleh seorang programmer juga untuk menggunakan si pengguna ini bisa menggunakan Microsoft Word, Mozilla Firefox untuk browsing, dan program pen untuk melakukan kerja menggambar seperti itu. Sampai sini sudah mengerti kan bagaimana perangkat lunak atau software berjalan dan dibuat oleh siapa? Dibuat oleh seorang programmer, itulah orang yang menciptakan sebuah aplikasi, sistem operasi, dan sistem aplikasi. Alhamdulillah kalau kalian sudah memahami, cekidot kita masuk ke materi berikutnya. Pemrograman dalam sehari-hari. Yang kalian lihat, pemrograman dalam sehari-hari ini setiap hari pasti orang bisa datang ke mesin ATM untuk apa? Untuk melakukan transaksi pembayaran online atau belanja online ataupun jenis lainnya yang bisa dilakukan oleh pengguna user untuk berbelanja di sebuah situs-situs online seperti itu. Itu disebut dengan mesin ATM untuk transaksi uang. Dan lampu lalu lintas ini sering kita lihat untuk pengendara umum lainnya seperti motor, mobil, kendaraan umum. Ini semua bergerak dengan adanya sebuah pemrograman seperti itu. Setiap pemrograman itu, contoh dari sebuah pemrograman itu bidang seni. Bidang seni pun juga ada sebuah pemrograman loh. Apa sih? Menggambar dengan komputer. Yang tadi Bapak sampaikan. Menggambar dengan komputer itu bisa dengan menggunakan program pen. Seperti itu. Itu salah satu pemrograman dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bidang olahraga. Bidang olahraga pun juga mempunyai sistem pemrograman yang disebut dengan jam tangan pelari. Jam tangan pelari ini menggunakan pemrograman bagaimana pemrograman itu bisa berjalan waktunya itu cepat, bisa dengan stopwatch seperti itu. Yang tiga, bidang robotik. Robotik ini salah satunya itu juga untuk memberikan sebuah robot-robot bisa bergerak yang mau kita perintahkan seperti itu. Contohnya robot penjelajah Mars atau NASA yang bisa disebut dengan robot penjelajah luar angkasa seperti itu. Paham kan pemrograman dalam sehari-hari itu? Mesin ATM dan lampu lalu lintas, bidang seni, bidang olahraga, dan robotik. Sampai sini sudah memahami kan bagaimana pemrograman dalam kehidupan sehari-hari? Kalau sudah mengerti, cekidot. Kita masuk ke materi berikutnya. Merancang aktivitas pemrograman dalam kehidupan sehari-hari. Pemrograman itu harus kita rancang loh sebaik mungkin. Jadi, seorang programmer itu tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan ahli-ahli dalam bidang lainnya, seperti perancang program, desainer grafis, dan penulis lagu. Jadi, seorang programmer ini menciptakan sebuah aplikasi sistem operasi itu tidak mudah untuk dikerjakan sendiri. Pasti mempunyai tim. Seperti itu. Setiap programmer ini masing-masing mempunyai squashing. Squashing ini yang ditanam dalam dirinya itu untuk menyusun urutan yang harus diikuti oleh suatu program. Jadi tidak asal membuat program aja. Squashing itu menyusun urutan terlebih dahulu. Contohnya seperti huruf A, B, C, D, E, F, G, dan sampai Z seperti itu. Menyusun urut-urutan. Contohnya kalau kita berbelanja, pasti barang yang mau kita kirim atau si penjual yang mau kita kirim, pasti terlebih dulu kita harus transfer supaya ada transaksi jual beli di situ. Nah, itulah menyusun urutan seperti itu. Sebelum barang datang, kita disuruh untuk
membayarnya. Itu disebut dengan menyusun urut-urutan. Looping. Looping dalam bahasa pemrogram itu mengulang perintah yang diberikan. Jadi contohnya kita ingin membayar sebuah perangkat aplikasi seperti Lazada, Tokopedia, atau lain-lain sejenisnya, pasti ada pengulangan perintah yang diberikan. Seperti itu. Harus membayarnya, kita harus transaksi kayak semacam contoh rekening si penerima aplikasi, seperti itu. Debugging itu salah satunya adalah mencari kesalahan pada sebuah program. Jadi debugging ini salah satunya itu di mana ada titik kesalahan program yang bisa didetek oleh si programmer. Jadi seorang programmer ini harus mempunyai 3 keahlian tersebut: menyusun urutan, mengulangi perintah yang diberikan, dan mencari kesalahan pada sebuah program. Jadi sebelum program itu dijual belikan di Play Store, si orang program ini harus benar-benar memperbaiki sistem yang ingin mereka jual, seperti itu. Dan seorang programmer ini harus mempunyai algoritma. Algoritma itu apa sih? Serangkaian langkah-langkah yang dibuat untuk memproses data. Jadi sebagian yang dibuat oleh si programmer ini, dia tuh harus membuat proses-proses data yang benar-benar real atau sempurna, seperti itu. Jadi merancang aktivitas pemrograman ini tidak mudah. Banyak ahli-ahli yang dibutuhkan oleh si programmer ini untuk menyusun program-programnya yang akan diciptakan si programmer tersebut. Sampai sini sudah memahami atau tidak? Kalaupun masih belum paham, bisa dimengerti satu persatu atau dipendengarkan dengan baik penyampaiannya, seperti itu. Cekidot, kita masuk ke berikut pelajaran 5. Membuat karya kreatif. Membuat karya kreatif ini sangat mudah loh. Di zaman digital yang sekarang ini, membuat program adalah karya kreatif. Membuat para pengguna telepon pintar saling mendownload aplikasi-aplikasi. Jadi kreatif di zaman digital ini dibutuhkan itu seorang programmer yang ahli dalam membuat program. Contohnya marak sekarang ini kan program-program games, terus pembelajaran online, ojek online, itu salah satu perangkat digital di zaman era sekarang ini. Jadi setiap orang itu dibuat semudah mungkin oleh seorang programmer, seperti itu. Dan jika kita ingin mendapatkan aplikasi-aplikasi tersebut, mendownload dengan Google Play Store. Inilah yang disebut dengan Google Play Store. Dengan adanya Google Play Store, aplikasi di telepon pintar bisa dinikmati penggunanya. Banyak aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat oleh seorang programmer. Jadi, kita sebagai pengguna era digital yang saat ini kita gunakan, tidak jauh dibuat oleh seorang programmer yang ahli dalam bidang-bidangnya. Seorang programmer itu tidak mudah membuat sendiri, tapi mereka punya tim, disebut dengan developer, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa memberikan ilmu buat kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada salah kata atau kurang berkenan di hati kalian, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa memberikan ilmu bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.